Hari ini kita akan melakukan wawancara seputar kehamilan dini dan bahaya dari aborsi. Di sini saya sendiri, Iski, dan rekan saya Rini. Dan sekarang kami sudah bersama narasumber kami, yaitu Mbak Febrina sebagai bidan di klinik andalan keluarga. Nah, kalau bicara soal kehamilan yang tidak diinginkan nih Mbak, tentu seringkali orang datang untuk mencari solusi atau mencari bimbingan. Nah, apa sih kira-kira langkah-langkah yang biasanya dilakukan bidan kalau ada pasien yang membutuhkan konseling seperti ini? Biasanya kita lebih mengedukasi pasien dulu ya tentang kesiapannya dia, itu bagaimana dia benar-benar sebenarnya itu pengen hamil atau enggak gitu loh. Karena kalau misalnya tidak dipikirkan matang-matang, nanti bakalan efeknya juga bakalan pengaruh juga nanti untuk ke anaknya juga nanti kalau misalnya nanti dia hamil gitu. Biasanya sih dipersiapkan kalau memang dia belum kepengen hamil, ya mungkin bisa diantisipasi dengan KB dulu gitu. Tapi ini maaf, kasusnya itu maksudnya Dia udah terlanjur hamil gitu Mbak? berarti di luar nikah gitu maksudnya. Oke. MBA gitu maksudnya ya. Ya baiknya sih mau nggak mau kalau misalnya ini ya lebih edukasi aja sih ya, lebih gimana ya, lebih kita kasih butuh support dari keluarganya juga, dikasih bimbingan, arahan gitu, ditemenin, mungkin butuh teman bicara, teman bertukar pikiran gitu aja sih sebenarnya. Oke, selanjutnya kita ngebahas tentang remaja yang hamil di usia muda. Pasti kan banyak banget dampaknya ya Kak. Menurut Kakak sendiri sebagai bidan tuh dampak dari hamil di usia muda untuk dampak dari psikologis sama fisiknya itu apa sih? Kalau untuk fisik berarti ke tubuh ya, ke badannya dia gitu ya. Mungkin dia bakalan, karena dari segi usia, kalau menjalani kehamilan yang di usia rentan itu termasuk usia rentan, dia risikonya banyak, bisa perdarahan gitu ya kan. Terus juga bisa dia mungkin kehamilannya cukup kurang bulan, prematur gitu ya, bisa juga. Terus kalau misal ke mental, lebih ke kesiapannya dia aja sih gitu. Karena mungkin ini memang accident, ini di luar ininya dia gitu ya, maksudnya di luar kendalinya dia gitu. Jadi mungkin dia jadi down, mungkin dia jadi dari segi lingkungan mungkin jadi jauhi atau keluarga gitu. Jadi lebih biasanya sih kalau ke sosial atau ke keluarga biasanya kita lebih merangkul aja, lebih dikasih tahu lagi pengertiannya gimana gitu. Terus kasih tahu lagi dampak-dampak negatifnya itu seperti apa gitu kan ya. Bisa perdarahan, bisa mengancam nyawa ibu dan bayi gitu, bisa juga prematur gitu. Berarti chance untuk melahirkan di usia muda itu sangat kecil ya? Atau masih 50-50? Melahirkan di usia muda change range-nya maksudnya bukan kecil, beresiko tinggi. Ya makanya dibilang resiko tinggi. Ada resiko tinggi di usia kehamilan itu di atas 35 tahun, dan ada misalnya di usia belasan tahun gitu. Karena mungkin dari segi badannya, fisiknya dia belum siap menerima gitu. Selanjutnya ada soal aborsi nih Kak. Kalau aborsi dilakukan secara tidak aman, kira-kira resiko kesehatan apa aja yang bisa terjadi sih Kak? Banyak sih misalnya, itu resikonya besar ya. Apalagi kalau misalnya usia-usia remaja yang bukan usia matang istilahnya ya. Misalnya dia di keguguran, itu jadi perdarahan hebat, bisa mengakibatkan nanti dia kemandulan, bisa merusak jaringan-jaringan yang ada di rahimnya. Karena itu kan kita secara paksa, dan tubuhnya juga itu kan memang benar-benar karena usia remaja itu benar-benar belum siap untuk menerima, belum siap untuk kehamilan itu ya. Jadi bisa kehamilan di luar kandungan juga, perdarahan itu bisa menyebabkan kemandulan. Untuk kehamilan berikutnya mungkin susah punya anak karena rahimnya sudah rusak karena obat-obatan itu. Nah, menurut Kakak dari kan udah banyak nih beredar obat-obat ilegal yang membuat aborsi itu. Untuk Kakak, pandangan Kakak sebagai bidan itu seperti apa? Harusnya kalau untuk obat-obatan seperti itu tuh harus ada izin dari dokter ya.
karena itu tidak diperjualbebaskan ya. Nah jadi kalau misalnya memang ditemukan adanya obat-obatan tersebut, mungkin ada beberapa teman-teman di luar yang untuk bisa beli online atau di apotek tanpa resep dokter, itu mungkin tanda kutip gitu loh. Jadi mungkin ada bisa disebut kayak ilegal gitu, bisa jadi gitu, atau mungkin ada oknum-oknum kesehatan yang Nggak jual. iya gitu. Mungkin yang terakhir bisa diinformasikan tentang sex education bagi remaja-remaja di Indonesia sekarang ini. Nah jadi gini ya, jadi tuh sex education itu penting banget sejak dini gitu ya. Kita bisa mulai dari usia anak misal dari 5 tahun atau 2 tahun, 3 tahun. Jadi pengenalan dulu dari orang tua nih sebelum kita beranjak ke sekolah ya. Jadi kita kasih tahu dulu nih bagian-bagian mana yang boleh disentuh, bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh gitu. Misalnya kasih tahu ini nggak boleh disentuh sama orang lain selain mama ya gitu. Kasih tahu ya, lebih dikasih tahu lagi gitu. Terus nanti kalau misalnya sudah mulai sekolah, mungkin nanti kita kasih lagi tahu lagi tentang organ reproduksi. Bagaimana organ reproduksi laki-laki, organ reproduksi perempuan gitu. Jadi kalau misalnya organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu biasanya kan kalau di usia usia sekolah kelas 5 SD sampai kelas 6 gitu ya, bisa jadi 11 atau 12 tahun lah kira-kira ya. Mungkin sudah ada yang menstruasi, mungkin sudah ada yang akhir balik. Nanti kita kasih tahu bagaimana nanti untuk pencegahannya supaya nanti jangan ya coba-coba gitu. Jangan ya kamu pegang-pegang organ-organ sensitif mana yang boleh dan mana yang tidak boleh gitu. Jadi dibedakan, kasih tahu aja gitu. Selanjutnya kami bersama narasumber kedua yaitu Kak Devi selaku bidan dari Klinik Andalan Keluarga. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja. Untuk pertanyaan pertama, kalau bicara soal kehamilan yang tidak diinginkan, tentunya kan sering banget orang datang untuk mencari solusi atau sekedar cuma butuh bimbingan saja. Menurut Kak Devi, apa sih langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh bidan kalau ada pasien yang membutuhkan konseling seperti itu? Biasanya kalau misalkan ada yang kehamilan nggak diinginkan atau gimana gitu, biasanya kita konseling untuk mengedukasi. Jadi ya supaya bisa menerima yang pertama, terus yang kedua mungkin dikasih ya itu bimbingan konseling kayak gitu sih. Sejauh ini seperti itu. Nah kalau kita bahas soal kehamilan muda pada usia remaja, itu kan banyak remaja yang belum siap dari psikologisnya dan mental dan fisiknya ya Kak. Menurut Kakak apa sih resiko dari kehamilan muda seperti itu? Kalau dari mental memang kalau dari usia kehamilan muda itu maksudnya usia yang muda, usia muda itu memang biasanya belum siap untuk kehamilannya. Terus kalau untuk dari fisik atau yang lainnya itu kalau kehamilan muda itu resikonya karena biasanya itu dari organ-organ atau dari rahimnya sendiri pun terkadang belum siap untuk maksudnya belum siap untuk yang belum matang gitu loh, belum matang dari yang usia dewasa gitu. Jadi ya memang beresiko, biasanya itu resikonya kalau kehamilan muda itu yang rentan terjadi ya di usia kehamilan muda itu biasanya usia muda, bukan usia kehamilan muda, itu biasanya ada anemia. Nah itu kan juga nantinya saat persalinan kalau misalkan HB-nya rendah, anemia atau gimana, itu resikonya juga ada perdarahan gitu. Itu lebih rentan sih untuk yang kehamilan usia ibu yang muda gitu daripada yang ibu yang dewasa. Lanjut, apa lagi? Pertanyaan terakhir mungkin soal aborsi ya Kak. Jadi kan kalau aborsi dilakukan secara tidak aman tuh pasti banyak banget resikonya ya. Dengan cara kayak misalkan aku pernah baca di Twitter gitu kayak masih ada yang apa sih ngelakuin aborsi atau menggugurkan kehamilannya itu dengan minum obat atau pil-pil yang terjual itu. Menurut pandangan dari kakak sendiri sebagai bidan itu bagaimana? Sebenarnya kalau untuk aborsi itu sendiri di bagian kesehatan atau di dunia kesehatan itu kan nggak boleh ya, apalagi secara sengaja gitu, nggak boleh diberlakukan atau gimana gitu.
nggak boleh dilakukan gitu. Itu karena juga pengaruhnya ke rahim itu berbahaya juga sih. Itu bahaya banget soalnya bisa bikin, kan itu efeknya untuk kontraksi. Nah nanti setelah kontraksi itu bagian rahimnya pun akan, apalagi kalau misalkan di usia-usia hamil masih ibu yang muda gitu, resikonya itu tadi perdarahan. Terus nanti kalau misalkan udah perdarahan di dalamnya nggak bersih atau apa, itu kan butuh penunjang yang lainnya, pemeriksaan yang lainnya, itu biasanya ada infeksi di dalamnya gitu sih. Kira-kira menurut kakak sebagai bidan, ada nggak informasi tentang seks edukasi yang ingin kakak sampaikan kepada orang-orang yang menonton video ini? Untuk seks edukasi mungkin apalagi untuk para remaja ya, itu jangan melakukan seks bebas yang pertama. Terus yang kedua, nanti kalau misalkan pranikah itu kan biasanya sebelum nikah nih ya, biasanya itu kan dapat konseling atau apa, itu sebaiknya dilakukan sih, karena itu kayak banyak banget manfaatnya ya. Itu nanti dijelasin gimana edukasi untuk seks bebasnya itu lebih mendetail di situ. Terus ada nanti juga pemeriksaan itu juga ada di situ gitu. Jadi sih. Oke guys, mungkin segitu aja wawancara kita kali ini, dan semoga apa yang udah kita obrolin tadi ada manfaatnya dan kalian bisa menerima informasinya dengan baik. Sekian wawancara dari kita, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih guys.